Penyelesaian masalah tapi menimbulkan masalah gitu. Tadinya mereka dari status honorer diangkat jadi P3K ya, program kerjasama kontrak dengan pemerintah P3K. Karena kan mereka tahunya itu DPRD kota, DPRD provinsi yang mereka bersentuhan langsung dan melihat langsung. Namun ketika sampai di DPR RI terjadi kebingungan ataupun ketidaktahuan. Ini faktor apa Pak yang membuat animo masyarakat ataupun Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Ahmad. Luar biasa pemirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dalam program Podcast Ngopi, Ngobrol Politik. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Beliau adalah tokoh masyarakat Provinsi Riau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI yang menjadi wakil kita di pusat, Pak Ahmad. Nah pemirsa, kali ini kita melakukan syuting podcast itu di Warung Kopi Batavia yang terletak di Kompleks Mall Pekanbaru. Nah bagi Anda yang mungkin berkeinginan untuk nongkrong dan ngopi, bisa datang ke sini karena kopinya cukup enak dan nikmat serta cemilannya juga begitu asik. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Sehat Bapak? Insyaallah sehat, alfiat sehat. Alhamdulillah. Pak, gimana aktivitasnya akhir-akhir ini Pak? Ya biasalah, karena sudah hampir 4 tahun ya kita tugas di Senayan. Nah, tentu intensitas kita ke depan ini, apalagi 2004 ya, tahun politik, tentu semakin intens kita, aktivitas kita untuk masyarakat kita. Masih sering nggak turun ke konstituen sekarang nih Pak? Insya Allah. Jadi kita prinsip ya, kalau masyarakat sudah memberikan amanah kepada kita, harus kita turun dekat dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, dan demikianlah kita tahu masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Karena masyarakat kita kalau tidak dijemput masalahnya, kalau tidak turun ke lapangan langsung, mereka itu enggan gitu. Nah inilah harus kita sapa, harus kita turun, harus kita berbaur. Nah, sehingga dengan tidak ada jarak itu, insya Allah masyarakat tidak segan ya, tidak malu-malu menyampaikan kepada kita persoalan-persoalan mereka, karena kedekatan emosional itu sudah kita bangun jauh dari seperti itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sudah 4 tahun pengabdian Bapak mewakili masyarakat Riau ini di pusat. Mungkin selama 4 tahun ini Pak, apa kesan-kesan yang Bapak rasakan dan mungkin apa perjuangan-perjuangan Bapak yang sudah Bapak lakukan dan yang masih ingin Bapak kerjakan ke depannya Pak? Ya. Baik, saya ini kan ada di Komisi 8 ya. Komisi 8 itu sebut juga Komisi Dunia Akhirat. Betul. Betul kan? Betul. Jadi ada sosial di sana, ada agama ya Pak ya. Jadi ada mitra kami itu adalah Menteri Agama, kedua Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan, masalah bencana alam, BPBD Pak ya, BPBD, BNPB. BNPB kalau pusat BNPB, ya. Kemudian masalah zakat Basnas, kemudian juga BWI Wakaf, kemudian masalah haji BPKH ya, penetapan biaya haji ya. Seterusnya juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI ya. Dan terakhir masalah Badan Pengelolaan Produk Halal. Jadi ini 9 inilah yang kami kelola ya kan. Nah, ditengok dari kementerian yang ada itu memang kerja-kerja sosial gitu, kerja kemanusiaan. Artinya apa yang kita lakukan secara ikhlas jujur dengan baik, insya Allah pahala sudah menunggu kita. Gitu, karena bersentuhan langsung Pak ya dengan masyarakat ya, dan kebutuhan mereka, betul. Iya betul, kebutuhan masyarakat langsung, kebutuhannya langsung dan menyentuh. Nah ini yang kita rasakan selama ini, tapi terus terang ya, karena kami ini kan DPR ini kan mediasi. Betul. Sebagai mediator, menjembatani. Pengawas Pak ya? Nah,
Ya, kalau untuk aspirasi ya, ya fungsinya ya memang satu fungsi kita ada fungsi legislasi, membuat undang-undang. Tak kala undang-undang itu menurut kita tidak pro rakyat, kita tolak. Seperti kemarin fraksi Demokrat menolak undang-undang tentang Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja kita tolak, kita walk out. Terakhir kemarin undang-undang tentang kesehatan, kita tolak juga. Karena tidak pro kepada rakyat. Jadi itu. Jadi fungsi pertama itu legislasi undang-undang, yang kedua itu fungsi budget anggaran. Nah, anggaran ini juga kalau tidak pro ke rakyat kita tolak gitu. Jadi anggaran itu betul-betul yang tepat sasaran sampai kepada masyarakat. Dan ketiga fungsi kontrol, pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Apakah betul anggaran itu sampai tepat sasaran, kita kontrol. Inilah fungsi dari DPR ini, sangat penting sekali tiga fungsi ini. Makanya kita harapkan ya DPR ini bagi masyarakat memahamilah, mengetahuilah betapa pentingnya sebetulnya DPR ini, kita punya waktu-waktu di pusat. Nah ini. Kemudian juga berkaitan dengan mitra kerja kami tadi, saya terus terang saja belum bisa maksimal karena fungsi tadi mediasi, aspirasi kan, menyampaikan aspirasi kita sampaikan eksekutif dalam ini kepada menteri-menteri, kepada badan-badan. Ya kalau perjuangan kita berhasil sukses, ya sukses alhamdulillah. Tapi kalau aspirasi kita belum ditampung, belum dilaksanakan, ya itulah sampai di situ fungsinya. Nah, jadi begitu. Memang banyak sekarang aspirasi masyarakat kita ya, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan kita, pondok-pondok pesantren, madrasah, rumah ibadah, ya kan, termasuk juga beasiswa, termasuk juga di bidang Kementerian Agama ini masalah P3K ya heboh-heboh sekarang ini. Lagi ya viral kan? tuh Pak. Lagi viral. Nah ini persoalan-persoalan kita yang terus kita berjuang, yang terus kita suarakan di pusat, di Senayan, ketika waktu kita rapat kerja, ketika kita dengar pendapat dengan DPR RI, dengan menteri-menteri, ya kita suarakan terus, sehingga ada beberapa hal yang kita sampaikan itu sudah berhasil atau sudah dipenuhi. Nah inilah salah satu aktivitas kegiatan kita di DPR sana, artinya kita berjuang terus untuk keselatan untuk masyarakat kita Riau ini. Kalau kita bisa mengilustrasikan Pak, seperti apa langkah-langkah yang Bapak lakukan di sana untuk membela kepentingan masyarakat Riau? Mungkin salah satu contohnya Pak, di bidang apa yang Bapak sampai getol di sana, bahkan bertarung urat leher di sana dengan mereka? Salah satu contohnya misalnya P3K yang sekarang yang cukup viral dan penyelesaian masalah tapi menimbulkan masalah gitu. Tadinya mereka dari status honorer diangkat jadi P3K ya, program kerjasama kontrak dengan pemerintah, P3K. Nah tadi kan solusinya sudah selesai, mereka dari status honor sudah tetap gaji tetap gitu kan, dapat jaminan lah gitu ya dari pemerintah dan program 3K. Tapi ada masalah di balik itu, yaitu penempatan mereka. Jadi oleh Satker atau madrasah atau lembaga yang mengusulkan mereka itu tidak kembali ke asalnya gitu loh. Nah misalnya dia diusulkan tadi tenaga honorer di MAN 1 Pekanbaru misal, tahu-tahu ditugaskan dia ke Timbilahan. Sampai ke luar ditugaskan daerah gitu. Ditugaskan dia ke Rohil, tugaskan dia ke Inhu gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Orang Inhu pindah Pekanbaru yang di Indragiri Hilir misalnya ditugaskan dia ke Rohul gitu kan. Orang Rohul tugaskan ke Inhil gitu, diceng gitu kan. Mencar-mencar semua. Nah, ini kan suatu penempatan yang tidak cermat, yang tidak analisa pengusulnya itu. Nah, ini kan yang mengeskakan pertama itu kan dari Kementerian Menpan RB, Menpan RB. Nah, setelah terjadi itu kita dapat WA dari baik dari penyuluh agama, dari guru-guru madrasah, baik dari analisa jabatan. Jadi ini bermacam-macam program 3K ini, bukan hanya guru saja, guru agama, tapi ada penyuluh sana, ya kan, ada analis jabatan, dan ada juga guru-guru prodi-prodi tertentu ya. Nah setelah kita turun ke bawah kemarin waktu reses kemarin, mereka menyampaikan keluhan, Pak, pertama kami dipindahkan, dimutasikan ke tempat baru.
Nah, Bapak sudah jumpa langsung dengan mereka? sudah jumpa. Bahkan sudah berdialog ya? Sudah berdialog, sudah pertemuan. Oke. Ya, pertemuan sama mereka. Nah, pertemuan sama mereka. Nah, kemudian Pak, yang lebih parahnya lagi, bidang studi kan di tempat baru itu tidak dibutuhkan. Misalnya dia katakanlah dia bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris sana sudah cukup. Sedangkan tempat yang tinggal ini pun bahasa Inggris. Itu maka diusulkan oleh sekolahnya gitu, madrasahnya gitu loh. Jadi di samping penempatannya itu tidak sesuai, bidang studi prodi pun tidak juga sesuai. Nah, ini kita serap. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus yang lalu kita mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama. Nah, ini kita sampaikan bahwa tolong dievaluasi kembali pegawai program P3K itu. Pertama, penempatannya tidak sesuai dengan daerah usul. Kedua, bidang studi yang dimutasikan itu terkadang-kadang tidak dibutuhkan di apa namanya di sekolah tempat yang baru. Nah, kemudian sedangkan yang di tempat lama dibutuhkan. Nah, ini persoalan. Yang ketiga, dia disuruh untuk mengajar bidang studi yang tidak profesional dia. Bukan jurusan dia gitu? Bukan jurusan dia. Oke. Nah, jadi banyak problem. Nah, kemarin kita sudah sampai ke Pak Menteri, kita minta segera dievaluasi, bukan hanya dievaluasi, tetapi minta kembali bahwa program P3K itu dalam mengatasi masalah-masalah yang banyak ini, tolong dikembalikan ke tempat asalnya. Prinsip itu. Dikembalikan sesuai dengan jurusannya. Pengusul. Pamannya dia dari Man 1. Ada yang dipindahkan ke kabupaten kota lain, kembalikan ke Man 1. Betul. Nah, setelah dikembalikan. Nah, itu syukur alhamdulillah usul itu diterima. Ya, insya Allah sekarang lagi proses. Dan kemudian kemarin baru-baru ini saya dengan Kanwil mengumpulkan guru-guru P3K, kemudian penyuluh agama yang ada di Riau ini. Kita adakan cara kemarin di Kanwil. Kalau tidak salah tanggal 11 September yang lalu ya. Kita kumpul di Kanwil, saya sampaikan. Nah, kita sudah rapat kerja dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah setuju bahwa kalian dikembalikan ke tempat asal. Kata mereka kan. Itu yang mereka harapkan. Iya, itu yang mereka harapkan. Nah, itulah gunanya ya, ada wakil kita di pusat sehingga bisa cepat proses masalah itu diselesaikan. Ya, dan sekarang mereka tuh dalam proses penyembalian ke tempat masing-masing. Jadi syaratnya mereka harus mengajukan ke Kanwil. Jadi ke Kanwil. Jadi Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau ini cukup SK ke mereka, jadi tidak perlu pusat lagi. Jadi dimajukan, nanti Pak Kanwil nanti memapping ini, menyampaikan ke pusat di solusi seperti ini, nanti persetujuan lah sudah itu cukup Pak Kanwil. Itu saya sampaikan, cukup Pak Kanwil ini saja yang men-SK-kan mereka. Karena wewenang untuk men-SK-kan mutasikan guru-guru ini kan hanya wewenang Kanwil, tidak ada ke pusat. SK pertama pusat itu karena menyangkut dengan anggaran. Betul, Kemenpan RB. Jadi berkaitan dengan Menteri Keuangan, makanya SK pertama itu penempatan itu adalah Menpan RB, tapi untuk SK-SK berikutnya seperti terjadinya mutasi yang tidak sesuai ini tadi, itu cukup Menteri, cukup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, dan kita sudah koordinasi. Seperti itu. Bapak sampaikan tadi. Ternyata begitu besar peran anggota DPR RI ini terhadap kepentingan masyarakat bawah. Namun Pak, fenomenanya seperti yang kita bahas sebelum podcast ini dimulai, masih banyak masyarakat yang ogah-ogahan memilih pemimpin mereka. Karena kan mereka tahunya itu DPRD kota, DPRD provinsi yang mereka bersentuhan langsung dan melihat langsung. Namun ketika sampai di DPR RI terjadi kebingungan ataupun ketidaktahuan. Ini faktor apa Pak yang membuat animo masyarakat ataupun partisipasi masyarakat untuk memilih ini kurang begitu Pak? Ya, saya kira mungkin pertama sosialisasi ya. Sosialisasi bagaimana penting perannya anggota DPR ini perlu dipilih. Karena itu tadi fungsinya sangat besar dalam menentukan perjalanan bangsa ini. Itu ada tadi fungsi membuat undang-undang, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Ini kan sebagai kontrol checks balance kan DPR RI. Nah, oleh sebab itu tentu mungkin melalui podcast ini kami mengajak masyarakat, ya tolonglah di samping kita juga memilih anggota DPR di kabupaten kota, provinsi, juga pusatnya sangat penting sekali karena strategis. Di samping dia melakukan
fungsi ini tadi, juga dengan banyaknya anggota wakil kita di pusat sana nanti, berarti kepentingan kita di daerah itu dapat dibantu melalui anggaran. Karena anggaran APBN itu cukup besar sekali. Semakin ramai, semakin banyak anggota dewan kita yang ada di sana, tentu kita ramai-ramai berjuang. Ya, mudah-mudahan untuk pemilu 2024 ini persentase partisipasi masyarakat kita untuk memilih anggota DPR RI itu semakin baik. Karena apa? Karena zaman sekarang ini dengan medsos ya, dengan IT, itu kan semua orang sudah punya medsos. Sudah punya medsos. Yang mudah-mudahan tingkat partisipasinya, kalau kita tengok tahun 2019 ya, yang lalu ya, mungkin hanya sekitar 30-40% aja. Hanya partisipasi sedikit. Ya, sedikit saja yang mencoblos ya suaranya. Karena mungkin pertama mungkin ketidaktahuan mereka terhadap caleg-caleg itu sendiri. Kedua mungkin kita tidak tahu betapa pentingnya DPR RI ini ya untuk perjalanan bangsa negara kita, khususnya untuk membangun daerah Riau yang kita cintai ini gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan kami turun setiap apakah reses, apakah kunjungan ke dapil, itu kami sampaikan terus itu fungsi-fungsi DPR ini, pentingnya DPR ini untuk ke depan ini, untuk membangun daerah kita Riau ini khususnya, sehingga partisipasi masyarakat kita untuk ikut pemilu 2004 ini saya kira sangat penting dan strategis sekali. Nah, tentu masyarakat kita memilih itu tentu yang kenal ya. Betul. Ya, jadi yang kenal itu awalnya Pak. Ya, yang kenal dulu, baru beliau pahami. Ya, yang kenal, ya mungkin sudah bersentuhan langsung ya gitu ya. Ini juga perlu sama-sama lah ya, baik dari caleg sendiri, baik masyarakat sendiri, kiranya perlu bekerja sama lah pemahaman ini, sehingga kita harapkan nanti maksimal partisipasi masyarakat kita di DPR RI ini seperti itu. Oke, ketika kita berbicara nama seorang tokoh, Pak Ahmad, yang tergambar di masyarakat Riau saat ini ada dua hal, Pak. Yang pertama, mantan Bupati Rohul 2 periode. Yang kedua, Islamic Center. Artinya Bapak ini sangat identik dengan yang berbau keagamaan. Nah, Allah menakdirkan Bapak berdinas di Komisi 8 yang memang di bidang keagamaan. Seperti apa konsentrasi Bapak melihat peran agama ini sendiri dalam masyarakat Riau ini, Pak? Ya, jadi saya kira pendidikan agama ini kan sangat penting sekali ya, terutama bagi generasi muda kita. Bukan kita dikotomi antara umum dengan dengan agama, tidak, tetapi pendidikan agama inilah banyak berkaitan dengan akhlak moral ya. Sikap sopan santun. Nah, tentu kita harapkan nanti ke depan ini keperpihakan pemerintah dalam ini, baik pemerintah daerah pusat, terhadap pendidikan agama ini perlu ditingkatkan. Karena boleh kita katakan kalau persentase ya di Riau ini sekitar 95% kegiatan keagamaan ini dilaksanakan oleh masyarakat, oleh yayasan-yayasan. Hanya 5% cuma yang yang dilaksanakan oleh pemerintah, pusat. Contoh saja konkretnya, MAN di Pekanbaru ini 4, hanya MAN negeri. Kalau SMA, SMK sampai puluhan jumlahnya, ratusan. Ya, nah, kecemplang sekali ini kan. Ada kesenjangan yang luar biasa, Pak, betul, Pak. Dan mereka juga putra bangsa bangsa, masa depan bangsa, ya kan. Nah inilah kita coba ini bagaimana upaya kita sehingga nanti posisi ini bergeser, ya kan? Pelan-pelan kita geser. Bagaimana cara menggesernya? Tentu kita harapkan kita perbanyak penegrian, apakah madrasah ibtidaiyah, apakah sanawiyah, apakah aliyah. Nah, sehingga dengan bergesernya posisi banyaknya jumlah dari sekolah keagama ini, berarti APBN tidak tertarik. Ini sering tidak Bapak suarakan di sana, Pak? Sering kita suarakan. Cuman terbentur kan masalah tanah biasanya. Wakaf itu, tanah wakaf, itu biasanya. Nah, kemudian masalah persyaratan, prosedur. Nah, saya sering suarakan ke Menteri Agama, coba kita evaluasi persyaratan itu. Jangan persyaratan itu menghambat tujuan. Tujuan kita kan bagaimana pendidikan agama ini terlaksana dengan baik, dibantu oleh pemerintah. Tapi proses administrasinya tidak mendukung untuk itu.
Nah kita evaluasi gitu loh. Betul. Nah kalau memang masalah tanah wakaf, bagaimana dengan BPN? Nah kita undang BPN, kita kan bagaimana solusinya ini, ya kan? Karena kasihan ini beban masyarakat 95% loh pendidikan agama. Itu pun kita tengok prestasi pendidikan agama ini luar biasa. Ya kan 10 kemarin di ranking prestasi pendidikan secara umum agama dengan umum ini, itu ranking 1 sampai 5 dikuasai oleh pendidikan agama. Cendekia yang di apa tuh, yang di Serpong itu nomor 1 itu. Dan kualitasnya tidak kalah, kualitas luar biasa. Itu cendekian yang di Serpong itu, Pak. Itu boleh katakan 90% itu keluar negeri semua melanjutkan pendidikan. Mereka sudah dihubungi Australia, sudah dihubungi oleh Korea, Jepang, Eropa, Amerika. Dan itu pun yang 10% itu bukan melanjutkan untuk mereka kayak IAIN atau UIN. Bahkan keluar negeri ya? Di samping luar negeri, dalam negeri mereka diterima di UI, di ITB. Sama dengan MAN 2 kita Pekanbaru. Betul, MAN 2. MAN itu, MAN 1. Heru alumni MAN 2, Pak? Iya, ya kan? Alumni MAN 2? MAN 2, MAN 1 itu luar biasa. Artinya apa? Tingkat intelektual kita, tingkat inteligensi anak-anak kita, kecerdasan, tidaklah kalah dengan yang umum. Bahkan sangat mampu bersaing. Mampu bersaing. Tapi bagaimana fasilitas mereka, ya kan? Sarana mereka untuk proses belajar itulah kita upayakan. Nah ini yang kita lakukan sehingga mendapat kesetaraan, keadilan dalam memperoleh pelayan dari pemerintah dalam bidang pendidikan ini. Ini yang kita perjuangkan terus. Nah, seperti kita di Riau ini, bagaimana sekolah swasta ini yang oleh yayasan mau dihibahkan, mau diserahkan pemerintah, dipercepat negerinya. Dan sudah berhasil kita lakukan penegrian ini khususnya di Riau ini, sehingga beban persentase 95% yang tadinya ditanggung oleh rakyat, masyarakat, yayasan-yayasan sekolah itu sekarang mulai bergeser ke paling tidak 50-50 lah Pak ya? Iya, 50-50 paling tidak. Iya kan? Betul. Ini sebagai contoh konkret. Untuk anggaran tahun 2023 ini Pak. Ini kan anggaran dari Kementerian Dikbud itu kan 600 triliun. Luar biasa besarnya Pak. Ya. Sedangkan untuk pendidikan agama Islam hanya 52 triliun. Wow. 10 kali lipat kan? Iya. Nah ini ketimpangan. Nah ini kita suarakan terus. Nah, sekarang bagaimana undang-undang tentang pondok pesantren kan sudah keluar tuh. Undang-undang 18 tahun 2019 bahwa APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota berhak mengalokasikan anggaran secara resmi. Apakah dalam bentuk hibah, apa dalam bantuan, itu sudah ada cantolannya. Jadi walaupun masalah keagamaan ini adalah masalah vertikal ya, tapi dengan keluarnya undang-undang ini tidak ada alasan lagi tentu bagi kepala daerah untuk tidak membantu pendidikan agama. Inilah kita ke depan ini kita harapkan Riau ini pendidikan agama ini menjadi perhatian kita karena apa? APBD provinsi sudah boleh secara legalitas, secara resmi. Ada payung hukumnya? Ada payung hukumnya. Oke. Nah, tinggal mau peraturan daerahnya. Iya. Tentu peraturan daerah bersama DPRD. Membuat perdanya Pak Membuat perdanya sehingga ada teknik juknisnya. Kan seperti itu. Nah, jadi yang penting bagaimana keberpihakan kita. Bagaimana komitmen kita terhadap pendidikan keagamaan ini. Karena inilah menyelamatkan moral anak-anak kita sekarang yang cukup tantangan cukup kuat. Beda waktu kita kecil dulu. Betul. Kalau sekarang luar biasa, betul dengan kemajuan IT dengan mensos, tidak ada jarak waktu, tidak ada jarak geografi, tidak ada jarak lagi etnis segala macamnya itu. Betul. Oh, udah betul-betul. Semuanya bisa diakses. Yes, bisa diakses. Tidak mengenal batasan umur. Nah, itu dia. Jadi oleh sebab itu perlu moral, benteng moral. Moral ini mulai agama. Pendidikan agama ini sangat penting. Pendidikan agama sangat penting diperhatikan seperti itu. Oke. Kemudian kita bicara soal sosial, Pak. Kondisi sosial masyarakat. Bapak kan di Komisi 8 juga bersentuhan langsung dengan Kementerian Sosial. Yang mana kita tahu ketika program PKH ini turun ke bawah, itu kadang-kadang
masih ada beberapa tempat itu yang masih salah sasaran. Ya. Nah, permasalahan yang Bapak terima di bawah dan Bapak sampaikan ke atas sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Iya, kita kan setiap turun ke desa-desa, kamu kita tanya itu, kadang kan Pak Kepala Desa hadir, ya kan? Saya tanya, Ibu, Bapak di sini, adakah sampai hari ini yang warga kita yang prasejahtera atau yang kategorikan maaf termasuk golongan miskin, masih adakah yang belum menerima bansos? Banyak, Pak, kan ada banyak. Iya, jawabnya banyak. Gitu Bukan kan. ada ya? Kalau masyarakat kan lebih dari satu kan banyak. Betul. Oh iya, kenapa tidak diajukan? Ya Pak, kan diajukan, tapi enggak juga keluar. Iya. Kata Pak Kades kan. Nah, sekarang saya sampaikan, ya karena ada saya sini, langsung ini, sampaikan saya langsung. Cukup ditandatangan Pak Kades. Nanti kita upayakan untuk masuk ke DTKS, kan harus masuk DTKS dulu. Iya, betul. Data tentang kemiskinan ini kan tercatat dia nanti di apa namanya? Dinas Sosial ya? Dinas Sosial, di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, ya. Itulah dasar Menteri Sosial untuk mengeluarkan untuk bansos itu. Nah, sekarang kalau prosedurnya mestinya memang harus dari kabupaten. Jadi bupati mengirimkan surat itu ke apa nama Dukcapil, Dukcapil kemudian nanti dari apa namanya dari statistik, karena statistik itu nanti kementerian, nah kementerian itu nanti mengirim ke Menteri Sosial, eksekusinya di Menteri Sosial gitu. Itu panjang memang birokrasinya. Tapi sekarang karena ini kita anggap terlalu panjang, kita ambil, Bapak turun ke bawah langsung? Ambil data segala macam, serahkan menteri, nanti menteri kirim ke bupati lagi. Ini data dari kabupaten kota ini, tolong cepat dikirim ke kita. Nah, jadi barang dari atas ke bawah lagi turunnya. Di sini nampak lagi fungsi anggota DPR RI. Iya, nampak kalau lagi. enggak panjang lagi runtutannya. Panjang lagi. Jadi kami diberi kewenangan untuk mengajukan langsung ke menteri, nanti menteri surati lagi ke bupati kan, bupati nanti mengirimkan daftar-daftar itu, barulah resmi gitu. Jadi tetap melalui pemerintah daerah. Jadi bagi pemerintah daerah yang peduli, itu terus data DTKS diupdate terus. Di-upgrade ya? Diupdate, artinya data diperbarui. Kenapa? Karena kita manusia ini kan dinamis. Betul, Pak. Mungkin hari ini kita susah, mungkin 2-3 tahun kemudian mungkin bisa sejahtera. Entah kebun sawitnya sudah jadi, entah anaknya sudah sukses. Jadi data ini update terus, 3 bulan harus diupdate, ya kan? Sehingga nanti data yang kan 10 juta tuh PKM, penerima pemantauan kan PKM-nya 10 juta ya se-Indonesia. Nanti 10 juta ini istilahnya keluar masuk, sama tutup lubang kali lubang tutup. Jadi misalnya masuk nanti 20.000, keluar 20.000. Tapi PKN-nya tetap jumlah 10 juta. Bukan berarti 10 juta ini orang miskin, tak belum. Berganti-ganti. Bergantinya. Kalau kita nilai memang, wah ini dah layak dikeluarkan dieliminir, ganti masuk yang tadi gitu. Sehingga kemampuan pemerintah itu 10 juta KPM ini ya, penerima manfaat ini tetap angkanya 10, bukan berarti tidak berubah gitu ya? Iya, tidak berubah, tapi dinamis. Betul. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kemudian kalau tadi masyarakat saya tanya ada yang miskin belum terdata, saya tanya juga. Kira-kira Ibu Bapak ada nggak sini yang masih menerima bansos, tetapi menurut Bapak Ibu tak pantas lagi. Artinya udah mampu, dia punya sepeda motor 3, rumah ada bagus. Banyak Pak, gitu. Wah, tetap banyak lagi jawabannya. Banyak lagi jawabannya. Bahkan ada PNS gitu loh. Yang menerima tadi? Iya. Nah ini jadi masalah bangsa ini cukup kompleks ya, masalahnya. Ada pegawai juga yang menerima. Nah, jadi inilah terus kami update datanya. Ya kalau yang tidak pantas kita keluarkan, yang kaya kita keluarkan. Yang PNS-nya ada masalah juga, ya kan? Dia kan katakanlah pegawai honor, kan hanya gajinya hanya 1.500.000. Itu sebetulnya di bawah UMR ya? Nah, UMR UMK. Iya, di bawah kan. Nah, dimasukkan dia pegawai Pemda, tidak dimasukkan dia kategori prasejahtera. Ini problem. Di mana ditaruh ini? Iya, mana ini taruh? Nah, mungkin kemarin kita sarankan supaya mereka ini tidak masuk ke dalam kelompok DTKS, tapi bagaimana ini supaya kehidupan lebih baik
bentuk ditambah dengan penghasilan lain-lain, misalnya transportasi dia, tunjangan itu dan ininya kan, sehingga mungkin tercapailah 3.500.000 paling tidak. Itu yang kita sarankan. Jadi tetap ada solusi. Oke, dia tidak boleh masuk orang miskin karena dia pegawai. Oke, tapi tolong dong. Ini kesejahteraannya diperhatikan begitu, Pak? Dia melaksanakan kegiatan program itu. Betul. Katakan ada pegawai dinas sosial yang mengurus bansos, dia sendiri tak cukup, iya kan? Pedih itu hatinya, Pak. Dia ngasih orang bansos, sementara dia butuh gitu. Dia bekerja untuk orang. Betul. Padahal ini berhak dia sebetulnya menerima dari sisi pendapatan ya. Paradok begini kadang-kadang yang memang terjadi sih. Ya itu. Jadi solusi kita sarankan, cobalah diberi berbagai tunjangan. Misalnya tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, macam-macam. Sehingga nanti setara 3.500.000 itu paling tidak dapat dia. Jadi aturan tidak kita langgar, tapi dia terselamatkan dari sisi penerimaan pendapatan gitu. Ini tugas pemerintah sebenarnya. Iya, tugas pemerintah dan kami di lapangan menemukan seperti itu. Kita suarakan, pemerintah eksekusi. Nah, yang ironis lagi datang dari masyarakat. Oh itulah data tak benar, kenapa tak benar? Itu masa pegawai dimasuk juga dalam DTKS, dia pegawai. Padahal dia tidak berhak. Iya, dari sisi status memang iya, tapi dari segi penghasilan sama saja dengan orang. Betul, bahkan lebih parah gitu. Parah. Dia tidak dapat apa-apa. Berangkat jam 7, pulang jam 5. Betul. Tidak ada apa-apa lagi kan. Pulang sekolah kan. Apalagi yang tinggal di kota, ya kan. Jadi ini yang Bapak coba terus sampaikan. Iya, ini terus kita sampaikan. Dan ini dapat masalahnya itu semua karena kita turun gitu loh. Turun gitu. Jumpai masyarakat, sapa masyarakat. Itu yang kita lakukan 4 tahun ini gitu. Nah, itu yang kita dapat bantu gitu loh. Oke, Pak. Informasi itu. Luar biasa, Pak. Mungkin di segmen terakhir ini, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Riau untuk menjelang 2024? Iya, kita tahu kan tahun 2003 lebih-lebih 2004 kan itu tahun politik. Tentu yang pertama kita ajak imbau masyarakat supaya dalam tahun-tahun politik ini mari kita jaga keamanan, kesejukan, kekompakan daerah kita ini. Betul. Ya kan, pilihan boleh berbeda. Betul. Karena demokrasi kan, diakui demokrasi. Oleh sebab itu perbedaan pilihan, ya kan, perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan itu memicu dan memacu konflik dengan masyarakat, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, karena demokrasi ini sarana, alat. Jangan alat menghancurkan tujuan. Betul. Tujuan kita bagaimana dengan pemilu yang melaksanakan 5 tahun sekali ini, kita harapkan ada perbaikan terhadap kehidupan masyarakat kita di Riau ini dalam seluruh sektor. Betul. Itu tujuan gitu. Jangan sampai ini menjadi pemicu. Jangan menjadi pemicu. Jangan menjadi konflik. Berbeda pendapat silakan. Berbeda pilihan silakan. Tapi jaga keamanan ketertiban kita ini sehingga itu prasyarat kita untuk melaksanakan pemilu yang damai, pemilu yang aman, pemilu yang mendapatkan wakil-wakil kita yang cinta kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad di tengah kesibukannya sudah mau berbincang-bincang dengan kita di program podcast Ngopi ini. Terima kasih Pak, sukses terus Pak. Amin. Jangan lelah untuk turun ke masyarakat. Walaupun di sana Bapak melihat banyak kesenjangan, banyak masalah, tapi tetap turun Pak. Iya, insya Allah. Wakili masyarakat Riau Pak, sukses terus. Terima kasih. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Pak Ahmad.